Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi ini. Dan saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, yang menyimpulkan bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan. Kita menandainya dengan kalender, tahapan keberhasilan, atau dengan perayaan-perayaan tertentu seperti ulang tahun dan sebagainya. Satu titik dari perjalanan itu, dan tentunya itu bukan garis akhir. Kita masih harus terus-menerus masuk dalam proses pencarian, proses menjadi, yaitu menjadi orang-orang saleh. Dalam kesibukan kita sehari-hari, kita seringkali tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita lewati dalam perjalanan kehidupan ini. Atau mungkin juga selain tidak punya waktu, pengalaman masa lalu kita kurang mengenakan, menyakitkan, bisa membangkitkan rasa kecewa, marah, tidak senang. Dan kita berusaha melupakan itu. Sayang, hal-hal yang kita ingin lupakan justru kita ingin terus, kita ingat terus. Sedangkan hal-hal yang perlu kita ingat sering kita melupakan. Saya ingin mengambil satu gambaran tentang seorang yang bernama Ishak, anak dari Abraham. Ketika dia harus mengurus keluarganya sendiri, pekerjaannya sendiri, maka dia sebagai seorang peternak domba, dia mempunyai banyak binatang ternak. Dan ternak-ternak itu memerlukan padang rumput, ternak-ternak itu memerlukan air yang banyak sekali, supaya mereka bisa makan, minum dengan puas dan menjadi sehat. Suatu saat Ishak mengalami kesulitan karena tidak ada padang rumput. Dia tinggal di daerah padang gurun, pasir di sana sini. Tetapi apakah Ishak kemudian berdiam diri saja, menunggu nasib, membiarkan nasib yang mengatur dirinya, atau dia bangkit, dia melawan situasi, melawan lingkungan yang tidak friendly itu, melawan nasib yang mungkin buruk akan menimpa dia? Caranya bagaimana? Ishak ingat bahwa bapaknya Abraham pernah menggali sumur. Dan sumur galian bapaknya itu mengeluarkan air yang banyak sekali. Yang kalau seandainya sumur-sumur itu digali kembali, pasti akan ada kecukupan kelimpahan air untuk semua ternaknya. Jadi Abraham tidak tinggal diam, tetapi dia pergi mencari sumur yang pernah digali oleh ayahnya, dan dia menggali sumur-sumur itu. Sayangnya sumur-sumur itu sudah ditimbun oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu, yang tidak senang kepada Ishak. Dan ketika Ishak berhasil menggali sumur-sumur itu sehingga mengeluarkan air, mereka merampas sumur itu. Ishak diusir. Sebagai seorang yang cinta damai, Ishak pergi mencari sumur yang digali oleh Abraham yang lainnya. Dia berjumpa lagi dengan sumur itu, dan dia gali lagi. Dan sampai yang ketiga kali, ketika sumur yang ketiga, barulah Ishak kemudian mendapatkan sumur dengan air yang berbual-bual mengalir keluar, penuh, berlimpah untuk ternak-ternaknya. Dan kemudian dia beri nama tempat itu Rehobot, yang berarti kelegaan.
Gambaran yang hendak saya ambil yaitu ketika Ishak menggali sumur-sumur Abraham. Ini sama seperti orang yang menggali ingatan-ingatan yang lama. Dalam perjalanan hidup yang sudah dilewati, ada sumur-sumur yang kering yang perlu digali supaya mengeluarkan air lagi untuk kelanjutan kehidupan kita. Menggali sumur berarti merenungkan kembali masa lalu. Bukan hal-hal yang jelek, bukan hal-hal yang salah, bukan hal-hal yang bisa membuat kita tertekan dan sebagainya yang perlu kita renungkan. Masa lalu yang perlu kita renungkan adalah mengetahui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana tangannya memelihara kita. Bagaimana rohnya memimpin kita. Bagaimana kuasanya melindungi kita. Bagaimana kuasanya menyembuhkan sakit penyakit kita. Itu semua hal-hal indah yang perlu kita renungkan, yang dapat digambarkan seperti Ishak yang menggali sumur Abraham sampai mengeluarkan air, memberikan kesegaran baru, memuaskan keperluan yang ada dengan air yang berkelimpahan. Yang hendak saya katakan begini, Tuhan ada dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Pengalaman suka, duka, Dia ada di situ karena Dia adalah penguasanya, Dia adalah perancangnya. Dialah yang mengatur segalanya. Tuhan ada dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Kalau demikian halnya, kalau begitu keyakinan kita, maka nasihat yang saya sampaikan berikutnya yaitu temukanlah Tuhan dalam pengalaman-pengalaman kehidupan saudara. Dengan menemukan Tuhan, seolah-olah saudara menggali sumur yang lama yang akan mengeluarkan kembali airnya, menjadi Rehobot bagi saudara, memberi kelegaan bagi saudara, memberi kekuatan, kesegaran, kemenangan bagi saudara. Menemukan Tuhan dalam pengalaman kehidupan ini memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan anugerah Tuhan, memerlukan berkat dari Tuhan. Semoga saudara diberkati dengan anugerah Tuhan, sehingga saudara bisa menemukan keajaibannya, kedahsyatannya, bahwa Tuhan itu luar biasa untuk saudara. Tuhan itu luar biasa untuk saudara. Percayalah, karena firman-Nya mengatakan demikian. God bless you. Tuhan berkati saudara, berkati keluarga saudara, berkati masa lalu saudara, sehingga itu menjadi kekayaan-kekayaan tersembunyi yang dibongkar kembali, seolah-olah saudara menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Enjoy bersama dengan Tuhan. God bless you.